Ada satu kenyataan pahit yang diam-diam menjerat kita. Hidup kita tidak lagi milik kita sendiri. Setiap hari, tanpa sadar, kita menatap hidup orang lain dan lupa menatap diri sendiri. Kita mengejar bayangan yang tidak pernah bisa disentuh. Dan sebelum kita sadar, perbandingan itu telah mencuri ketenangan yang dulu pernah kita miliki. Semua dimulai dari hal kecil. Membuka ponsel di pagi hari, kita melihat seseorang memamerkan pencapaian barunya. Seseorang yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia, lebih cepat mencapai sesuatu. Seketika itu juga hati kita mulai mengerut. Pertanyaan itu muncul, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Kita menyangka itu hanya rasa penasaran biasa. Tapi sebenarnya itu adalah luka yang mulai terbuka. Luka yang membuat kita yakin bahwa hidup orang lain lebih berarti daripada hidup kita. Luka yang membuat kita malas bergerak karena selalu merasa tertinggal. Aku pernah terjebak lama dalam kebiasaan itu. Setiap hari, aku melihat hidup orang lain seperti menonton film yang tak pernah ingin selesai. Dan setiap selesai menontonnya, aku merasa semakin kecil, semakin hampa, semakin tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Ketika seseorang seusiaku membeli rumah, aku merasa gagal. Saat teman lama mencapai karier impian, aku merasa lambat. Ketika orang lain bahagia, aku merasa ada yang salah dengan diriku. Seolah hidup adalah perlombaan tanpa garis finish. Sampai suatu hari, aku menemukan sebuah kalimat dari Marcus Aurelius. Kebahagiaanmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Saat membacanya, aku terdiam. Ternyata luka itu ada bukan karena kenyataan buruk, tetapi karena cara berpikirku sendiri yang selalu membandingkan. Lalu aku mulai bertanya pada diriku, mengapa aku membandingkan langkahku dengan langkah orang lain? Apakah kita semua memulai dari garis yang sama? Apakah perjalanan kita benar-benar bisa dibandingkan? Atau aku hanya buta terhadap fakta bahwa setiap hidup punya bebannya sendiri? Stoikisme mengajarkanku sesuatu yang perlahan membuka mata. Hidup bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, tetapi tentang menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Itu saja. Sesederhana itu. Tetapi justru kesederhanaan itulah yang paling sulit untuk dijalani. Perbandingan membuat kita lupa bahwa hidup punya ritmenya sendiri. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang harus jatuh berulang kali sebelum menemukan jalannya. Ada yang tampak tenang padahal sedang berperang dengan dirinya sendiri. Sejak itu aku mulai memperhatikan sesuatu. Orang yang tampak paling sukses seringkali tidak benar-benar bahagia. Yang terlihat bahagia tidak selalu tenang. Yang terlihat mapan mungkin sedang menahan rasa takut. Hidup orang lain tidak pernah seindah foto. Tapi lucunya, kita terus membandingkan diri dengan ilusi yang kita ciptakan sendiri. Kita membandingkan hidup kita yang nyata dengan hidup orang lain yang hanya ditampilkan setengah. Lalu kita menyalahkan diri sendiri karena tidak terlihat seperti mereka. Ada satu ironi. Orang yang kita bandingkan mungkin juga sedang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Rantai ini tidak pernah berhenti. Dan hanya mereka yang sadar diri yang bisa keluar dari jeratan yang memakan energi mental ini. Stoikisme lalu mengajarkan padaku tentang dikotomi kendali. Bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Bukan pencapaian orang lain. Bukan kecepatan orang lain. Bukan garis hidup orang lain. Ketika aku mencoba menerapkan itu, aku mulai merasa lebih ringan. Bukan karena hidupku berubah drastis, tapi karena pikiranku berhenti memikul beban yang tidak seharusnya kupikul. Aku berhenti membawa hidup orang lain ke dalam kepalaku. Namun saat proses ini berjalan, aku menyadari satu hal. Meninggalkan kebiasaan membandingkan diri bukan berarti putus dari dunia luar. Tapi belajar menatap hidup orang lain tanpa menyakiti hidup sendiri. Belajar melihat pencapaian orang lain tanpa merasa kalah. Aku mulai membuat aturan sederhana. Setiap kali pikiran mulai membandingkan diri, aku berhenti dan bertanya, apa ini berada di bawah kendaliku? Jika jawabannya tidak, aku belajar melepaskannya. Meskipun sulit, meskipun harus diulang ratusan kali. Ada hari-hari ketika aku gagal. Hari ketika perbandingan itu muncul begitu saja dan merobek tenang yang sudah kujaga. Tapi kali ini berbeda. Aku sudah tahu caranya kembali. Aku tidak lagi tenggelam seperti dulu. Aku bangkit lebih cepat. Perlahan, aku belajar menghargai diriku sendiri. Bukan karena sudah mencapai sesuatu yang besar,
Tetapi karena aku mulai memahami nilai diriku tidak pernah ditentukan oleh siapapun selain diriku sendiri, dan itu terasa membebaskan. Untuk pertama kalinya, aku mulai menatap cermin dan berkata, ini hidupku, bukan hidup mereka. Kalimat sederhana yang terasa seperti meruntuhkan tembok panjang yang telah lama membatasi langkahku. Aku mulai memahami bahwa fokus pada langkah sendiri jauh lebih menenangkan daripada terus menatap langkah orang lain. Hidup tidak pernah dirancang sebagai kompetisi. Hidup adalah perjalanan pribadi yang tidak bisa disamakan dengan siapapun. Dengan cara itu, aku mulai melihat keindahan kecil yang dulu tidak pernah kulihat. Progres kecil, usaha kecil, keberanian kecil. Setiap hal yang dulu kuabaikan, kini terasa berarti. Karena semuanya adalah bukti bahwa aku terus bergerak. Stoikisme mengajarkanku bahwa yang penting bukan seberapa cepat kita tiba, tetapi seberapa jujur kita menjalani proses. Dan jujur pada diri sendiri artinya berhenti berusaha hidup seperti orang lain. Lama-lama aku mulai memahami bahwa membandingkan diri adalah bentuk lupa diri. Dan menemukan kembali diriku sendiri adalah proses paling menenangkan yang pernah kurasakan dalam hidup ini. Suatu sore, saat aku duduk sendirian, aku tersadar, aku sudah berhenti menghitung pencapaian orang lain. Aku tidak lagi peduli siapa yang lebih dulu sukses, siapa yang lebih cepat bahagia. Aku hanya peduli apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kupercaya. Perbandingan itu dulu seperti bayangan gelap yang mengikuti kemanapun aku pergi. Tapi kini, bayangan itu tidak lagi menakutkan. Ia hanya bagian dari masa lalu, bagian dari diri yang sudah tumbuh, bagian yang mengajariku menjadi lebih kuat. Aku belajar bahwa setiap kali kita membandingkan diri, kita sedang mencuri kesempatan untuk melihat keunikan diri sendiri. Kita membuang energi yang seharusnya digunakan untuk membangun diri. Dan semakin dalam aku mempelajari stoikisme, semakin aku sadar bahwa kebahagiaan bukan terletak pada pencapaian, tetapi pada penerimaan, pada kemampuan untuk merasa cukup, bahkan ketika dunia menuntut lebih. Aku berhenti menunggu pengakuan dari luar, karena pengakuan itu selalu berubah. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Tapi ketenangan yang datang dari menerima diri sendiri akan bertahan lebih lama dari apapun. Begini aku tahu, membandingkan diri tidak pernah membuat kita lebih baik. Itu hanya membuat kita lupa pada jalan kita sendiri. Dan jalan itu terlalu berharga untuk diabaikan. Kita tidak pernah benar-benar tertinggal. Kita hanya sedang berjalan dalam ritme yang berbeda. Ritme yang tidak semua orang harus mengerti, karena itu hanya milik kita. Stoikisme mengajariku bahwa saat kamu berhenti membandingkan diri, kamu tidak hanya menemukan kedamaian, kamu juga menemukan arah. Kamu akhirnya tahu apa yang penting dan apa yang bukan. Dan ketika kamu sudah tahu apa yang penting, langkahmu menjadi lebih mantap. Tidak lagi tergesa-gesa mengejar bayangan orang lain. Tidak lagi takut terlihat lambat, karena kamu tahu kamu sedang menuju tempat yang tepat. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua perbandingan itu tidak pernah berguna. Yang berguna hanyalah keberanianmu untuk terus melangkah, meski pelan, meski ragu, meski sering jatuh. Ketenangan hadir bukan ketika hidup sempurna, tetapi ketika pikiranku berhenti mencari validasi. Ketika aku belajar cukup, ketika aku melihat diriku sebagai manusia yang sedang bertumbuh, bukan sebagai angka yang harus memenangkan sesuatu. Dan di titik itulah aku akhirnya mengerti, hidup tidak pernah meminta kita menjadi lebih hebat dari orang lain. Hidup hanya meminta kita menjadi utuh, menjadi diri sendiri, menjadi versi terbaik dari jiwa yang sudah melalui begitu banyak hal, namun tetap memilih untuk bangkit. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini mengajarkan satu hal sederhana, namun begitu dalam. Kita menderita bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita terus memaksakan diri untuk hidup seperti orang lain. Kita terluka bukan karena kita tertinggal, tetapi karena kita lupa bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Dan kita kehilangan ketenangan bukan karena terlalu sedikit yang kita punya, tetapi karena terlalu banyak yang kita bandingkan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup adalah wilayah kita sendiri. Bahwa ketenangan berasal dari kemampuan membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang bukan. Hidup orang lain bukan kendali kita. Pencapaian mereka bukan kendali kita. Tetapi pikiran, tindakan, dan arah langkah kita, semuanya ada di tangan kita sendiri. Jadi ketika dunia terasa bising,
Ketika perbandingan mulai mencuri damai, ingatlah satu filosofi stoik yang sederhana. Fokuslah pada yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak, karena di titik itulah kamu akan menemukan ruang bernapas yang selama ini hilang. Ruang untuk tumbuh, ruang untuk menjadi diri sendiri, ruang untuk akhirnya merasa cukup. Jika narasi ini menyentuhmu, jika kamu merasa perjalanan ini relevan dengan hidupmu, maka bantulah channel ini terus tumbuh. Klik tombol subscribe, like, dan share, agar lebih banyak orang bisa menemukan ketenangan yang sama, dan agar kita bisa terus belajar filsafat stoikisme bersama, menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih damai setiap harinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.